wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Amalia dari kelas D2216 dengan NIM D22 2021 03364. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme inspirasi dan ekspirasi hingga oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Untuk itu, berikut penjelasannya. Mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terdapat dua macam, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara, sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara. Jadi ketika kita bernafas, pasti ada saat di mana kita mengambil udara dari luar, maka dinamakan fase inspirasi, sedangkan pada saat kita mengeluarkan udara, maka dinamakan fase ekspirasi. Kita bahas dulu yang pertama mengenai inspirasi. Jadi mekanisme pertama ketika kita mengalami proses inspirasi adalah otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Jadi mengalami kontraksi otot-otot yang berada pada tulang rusuk. Setelah terjadi kontraksi, maka dilanjutkan tahap kedua, yaitu tulang rusuk terangkat ke atas. Nah, saat otot-otot berkontraksi, maka di situ tulang rusuk akan terangkat ke atas, lalu diikuti dengan rongga dada yang terdapat paru-paru pada saat itu juga mengalami pembesaran. Setelah rongga dada membesar, maka diikuti oleh paru-paru yang mengalami pembesaran. Jadi paru-parunya membesar. Ketika paru-paru membesar, dengan jumlah udara di dalam paru-paru itu di mana tekanan udara pada paru-paru mengecil, sedangkan tekanan udara di luar paru-paru lebih besar, maka pada saat itu juga udara masuk ke paru-paru. Nah, untuk proses ekspirasi, supaya kita lebih mudah menghafalnya, maka kita balik saja dengan proses inspirasi. Jika pada proses inspirasi, otot tulang rusuk akan mengalami kontraksi, maka pada proses ekspirasi, otot tulang rusuk akan mengalami relaksasi. Pada fase inspirasi, tulang rusuknya akan terangkat, jadi di fase ekspirasi, tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, lalu diikuti dengan rongga dada yang mengecil. Diikuti dengan paru-paru mengecil. Nah, karena rongga dada mengecil dan udara di dalam paru-paru ini jumlahnya banyak, maka akan terjadi tekanan di paru-paru ini akan mengalami pembesaran. Mengapa? Karena ruangannya semakin sempit, tetapi udara yang ada di dalam jumlahnya banyak. Nah, akibatnya tekanan udara yang ada di paru-paru dengan tekanan udara yang ada di lingkungan itu lebih besar di paru-paru, yang mengakibatkan udara ini akan keluar dari paru-paru. Nah, itu adalah mekanisme umum terjadinya proses pernafasan dada. Nah, selanjutnya adalah pernafasan perut. Perlu diingat, kunci utama dalam pernafasan perut yaitu otot diafragma, sedangkan kunci utama pada pernafasan dada adalah tulang rusuk. Sama prosesnya, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi memasukkan udara, sedangkan ekspirasi mengeluarkan udara. Nah, pada pernafasan perut, nanti yang akan bekerja adalah otot diafragma yang akan berkontraksi. Kemudian, ketika terjadi kontraksi, justru otot diafragmanya akan mendatar. Jadi posisinya nanti mendatar. Setelah itu diikuti oleh rongga dada yang membesar. Paru-paru membesar, terjadi tekanan udara di paru-paru mengecil. Sama prosesnya dengan proses inspirasi pada pernafasan dada, dari rongga dada membesar hingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada ekspirasi, otot diafragma terjadi proses relaksasi, diikuti oleh diafragma melengkung,
Kondisi melengkung ini adalah kondisi posisi semula. Jadi posisi relaksasinya adalah melengkung. Ketika kita bernafas, otot-otot diafragma ini akan mengalami relaksasi, diikuti dengan rongga dada yang mengalami pengecilan. Kemudian paru-paru mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, dan udara akan keluar dari paru-paru. Inilah proses dari ekspirasi pada pernafasan perut. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.